sekitar 6 sampai 7 juta. Lumayan banget itu. Tapi kan itu apa, pendapatan kotor gitu. Iya, pendapatan kotor, belum dipotong listrik. Iya, belum. Karyawan atau menemukan masalah yang berbeda kalau saya. Kalau misalkan pengen detailnya masalah saya tutup, kenapa? Mungkin karena dorongan apa? Karena mungkin kurang komunikasi antara saya dengan istri saya, sehingga kan yang ngurusnya juga kan mungkin nggak tahu, malas atau gimana istri saya gitu kan, nggak mau gitu, sedangkan saya kan pengennya buka usaha jalan, saya bekerja kayak gitu. Jadi tidak ada belum ada sinkronisasi dari kita lah, dari istri sama kekelopan jadi saling pemikirannya belum kerjasamanya belum aktif. Pemikirannya Mang Aris kan istri itu biar usaha, Mang Aris biar kerja di tempat lain. Itu kalau fokus dua-duanya di situ emang kenapa, Mang? Kalau misalkan saya fokus di situ, otomatis gak tahu, saya mah bosenan kayak gitulah. Kalau misalkan di kayak gitu kan, kalau misalkan lagi banyak nih ya, kalau lagi banyak yang toko kopi udah nggak ketahan ya, dari mulai pagi sampai malam sampai pagi itu terus aja pesan kopinya jalan tuh, sampai gantian sama istri misalkan nyuci kayak gitunya, jemur dulu atau masak dulu, saya kayak itu gantian terus, jadi terus aja. Jadi kan pesanan dari dari sekolah, dari kantor kecamatan, kantor apa kan nggak langsung, harus ditaruh dulu baru nanti hasilnya diambil, misalkan berapa jam atau berapa hari kemudian. Kenapa nggak ngambil karyawan aja, kan lebih enak gitu? Kalau mengambil karyawan saya belum berpikiran ke sana mungkinnya, karena belum tempatnya, mungkin cari tempatnya belum ada, mungkin buat kamarnya pengennya sih yang cewek gitunya, supaya tapi nginepnya bagusnya nginep. Tapi untuk di masa itu mungkin nggak berpikiran ke situ lah. Mungkin karena Maris mungkin ini pengalaman untuk berbisnisnya kurang. Iya benar, itu pengalaman untuk berbisnis itu sangat penting, teman-teman. Beneran, seiring waktu pasti mendapatkan ilmu lagi, tapi itu kembali lagi ke diri kita jalani lah, kita berpikir ke depannya itu gimana bisnisnya. Untuk Mang Aris ini setelah bisnis fotokopi itu bisnis apa lagi? Kan ikut kerja dulu kan di pabrik. Pasti di pabrik itu kan juga resign kan? Resign itu di pabrik berapa tahun? Di pabrik itu hampir 1 tahun ya, sama sih, yang punya perusahaannya orang Korea. Jadi saya iseng-iseng kayak gitu dulunya, main. Kalau di main itu kan ada satpamnya kayak gitu ya. Terus ngobrol sama satpam, ini pemiliknya perusahaan orang mana sih yang punyanya, katanya orang Korea. Semenjak ngobrol kayak gitu, pengen ketemu, pengen ngelamar. Kalau ngelamar di sini gimana, orang Koreanya diterima apa enggaknya? Ya udah saya ngajuin buat surat lamaran. Terus saya coba interview, kaget sih orang Koreanya, karena kenapa sih bisa bahasa Korea katanya. Saya cerita pengalaman di Korea kayak gitu, udah pernah ke Korea, langsung dia nerima, kan udah kamu kerja. Masalah dokumen surat lamaran nggak perlu katanya, udah kamu kerja aja katanya. Jadi udah hampir 1 tahun si pemilik pabriknya itu pulang dulu ke Korea ya. Dan udah mungkin 1 bulan apa 3 bulan itu pulang di Korea, nggak balik-balik. Terus aku udah nggak betah lagi mungkin di sana. Terus kebetulan orang Koreanya juga gak ada, ya udah aku keluar kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau masih orang Korea masih ada di pabrik, saya keluar mungkin nggak boleh. Tapi saya kebetulan dianya nggak ada, jadi saya keluar aja, ngomong sama orang kantornya. Mang Aris ini bosenan berarti tipenya orang bosen melakukan satu hal itu, bosen dia. Terus setelah keluar dari pabrik tekstil itu kerja di mana lagi atau usaha apa? Setelah keluar dari
di pabrik. Saya mencoba berbisnis di masalah ini kayak jual beli barang-barang bekas kayak gitu. Oh, berarti rongsok itu ya. Tapi rongsoknya nggak besi sih kayak gitu. Yang kardus berarti. Yang kardus kayak karton kertas karton kayak gitu. Iya. Jadi saya belinya dari pengepul, saya beli dari yang di orang-orang di jalan itu yang suka ngambilan. Oh iya. Dari pengepulnya saya beli, langsung saya sudah dikumpulin si kardusnya itu misalkan berapa kuintal apa berapa ton. Iya. Nanti saya kirim ke pabrik pengolahan si kardus bahannya itu. Kayak Itu gitu. pasti kan keuntungannya juga banyak gitu. Saya dengar, saya juga pernah belajar tentang hal perongsokan itu kan. Iya. Tapi kan rongsok itu kan keuntungannya juga banyak kalau diambil yang kardus itu. Kalau kardus itu langsung berapa ton dikirim satu truk gitu ya, truk besar itu ya. Iya, terbesar. Kalau misalkan kirim ke pabrik itu kalau di tempat saya itu minimal 500 ke atas lah, 500 kilogram ke atas. Iya, 500 kilogram ke Baru atas bisa. itu uangnya banyak banget itu. Untuk masalah uangnya ya segitulah. Iya segitu. Ini bukan sharing lah pengalaman Iya, buat sharing teman-teman aja. semua ya, khususnya para tenaga kerja di luar negeri lah. Banyak bisnisnya. Bisnis tapi itu Buat kan pengalaman saya ya, juga. ini sharing pengalaman lah buat teman-teman semua yang bingung setelah kontrak habis pulang ke Indonesia mau ngapain. Semoga ini video manfaat lah. Terus pasti kan itu mengambil pengepul langsung menjual di pabrik itu kan pasti ada permainan harga juga itu. Iya, biasanya Permainan harga tahu. biasanya sebelum nyampe ke kantor itu kan di depan itu kan biasalah Timbangan. timbangan kayak gitu kan. Ada orang yang misalkan Dicik-dicik. pengurusnya kayak gitu, misalkan ada uang rokok kayak gitu, terus uang jalan kayak gitu, macam-macam gitu ya pasti ada sih. Untuk masalah kayak gitu biaya yang tak terduga kayak gitu pasti ada, tapi nggak banyak sih, mungkin dari 0, berapa persen kayak gitu, tapi nggak banyak mungkin pengeluaran kayak gitu. Masuk ke dunia perongsokan itu nggak sembarangan orang langsung bisa loh. Mas Aris dapat ilmunya itu dari mana? Mungkin dari teman ya, mungkin teman yang ngajak berbisnis, terus menjalin saudara juga. Kebetulan saudara jauh lah gitu, jadi tahu teman ngajak, dia itu punya peluang lah, dari pabriknya punya pengaruh gitu, jadi bisa masuk lah kalau kita misalkan punya orang dalam dari pabrik lah. Kalau misalkan nggak ada orang dalam dari pabrik Susah bisa. namun beneran susah. Untuk minta- Ngajuin proposal aja Iya. tolakin terus pasti. harus ada itu Uang pelicin. uang beli. Itu sudah rahasia umum. Usaha karton berapa bulan atau berapa tahun itu? Kalau rongsok itu nggak nyampe 1 tahun, mungkin setengah tahun lah Setengah tahun. menjalaninya. Kenapa lagi itu? Karena mungkin kembali lagi ke pengalamannya, karena saya itu pengen istilahnya aku pengen mencoba sih bisnis ini, aku pengen mencoba bisnisnya kok orang lain berkembang, pengen mencoba kayak gitu, intinya kayak gitu, pengen mencoba kayak gitu. Mencoba tapi nggak fokus. Bosenan lah intinya lah. Saris ini tipe orang yang untuk berpikir di satu bidang itu pasti lari-lari kemana-mana. Pengen coba itu, orang lain kenapa bisa sukses. Terus itu kan sayang sekali kan udah bisa masuk ke pabrik, udah bisa nyetorin barang, masukin barang ke pabrik, itu kan nggak semua orang bisa. Harus ada orang dalam. Itu sayang sekali, mahal loh. Itu jalurnya untuk memasukkan karton ke dalam suatu pabrik karton itu ya butuh butuh perjuangan lah. Proposal itu pasti ditolakin. Mesti ada orang dalam, pasti itu harus ada orang dalam. Tahu sendiri itu rahasia umum. Terus kenapa berhenti? Ya itu mungkin alasannya pengen menjajal di bidang lain. Setelah karton bidang apa lagi? Setelah karton karena mungkin untuk masalah kendaraan juga kan saya mempunyai sebelum ke barang-barang bekas kayak gitu kan punya pick up kayak gitu.
karena mungkin udah berhenti di rongsok itu, terus aku jalanin mencoba bisnis baru, yaitu jualan sayuran gitu, bukan sayuran, jual beli sayuran, kayak gitu, sejenis sayuran lah. Kalau jual beli sayuran itu harus punya pedagang yang mau nerima dagangan kita.